Ya, baiklah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayah kita masih sempat berkumpul di tempat ini, di ruangan ini dalam suasana aman nyaman. Yang terhormat Ketua Komunitas Belajar Wawan Setiawan SPD, yang saya hormati Bapak Ibu atau teman-teman komunitas yang sempat hadir bersama-sama kita di tempat ini. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu mungkin langsung saja kita memulai acara kita kegiatan pada siang hari ini. Selanjutnya saya mempersilakan kepada Ketua Komunitas untuk memberikan sedikit sambutan atau sekaligus membuka acara kegiatan kita pada siang hari ini. Dengan hormat kami persilakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, yang saya hormati pengurus komunitas Mantirai Change and Grit yang sama-sama berbahagia pada pagi hari ini. Terkait mengenai nama, dalam bahasa Inggris itu saya artikan bahwa change itu berubah dan grit itu menjadi hebat. Jadi saya harapkan bahwa yang tergabung di dalam komunitas ini itu kita melakukan perubahan dan bagaimana bisa bersama-sama menjadi orang hebat nantinya. Amin. Jadi terkait mengenai komunitas, sesuai yang saya ikuti terkait mengenai upgrade kemarin, bahwa komunitas itu sekumpulan individu yang tergabung yang memiliki visi misi yang sama terkait mengenai perubahan di satuan pendidikan. Dan di dalam komunitas ini anggota kita baru 10 orang. 10 orang. Namun nyatanya nanti bagaimana 10 orang ini mampu menggerakkan orang yang ada di sekitarnya. Mungkin teman, sehingga ke depan komunitas kita ini bertambah menjadi 25 orang sesuai dengan jumlah tenaga pengajar dan tenaga pendidikan yang ada di sekolah kita ini. Dan setelah bertambah jumlah anggota dan komunitas, diharapkan bahwa bagaimana satuan pendidikan kita ini mampu menerapkan yang namanya kurikulum merdeka. Jadi berbicara mengenai kurikulum merdeka ini, jika sekolah diibaratkan sebagai kapal dan kita guru ini adalah nahkoda, kemudian kurikulum ini adalah peta jalan yang akan mencapai tujuan dalam kurikulum merdeka. Tujuan dalam kurikulum merdeka yaitu penguatan profil Pancasila. Jadi lulusan kompetensi peserta didik nanti diharapkan untuk mencapai profil pelajaran Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. Dimensi yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimensi yang kedua, mandiri. Dimensi yang ketiga, berkebinekaan global. Dimensi yang keempat, gotong royong. Dimensi kelima, kreatif. Dan dimensi yang keenam itu inovatif. Diharapkan peserta didik mencapai 6 dimensi ini. Kemudian berbicara mengenai kurikulum, sebelum lebih jauh untuk pertemuan kita hari ini terkait mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang nantinya bagaimana kita mengaplikasikannya. Bahwa di dalam prosesnya nanti ini ada sebenarnya 6 tema ya. Pertama disiplin positif, kemudian kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian restitusi, dan segitiga restitusi. Jadi semua ini merupakan penegakan konsekuensi dan aturan yang berlaku di lingkungan sekolah kita. Ya, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, ini kan ada berapa peserta ini? Ada sekitar 6 ya, 8. Jadi masing-masing 2 orang, tolong dikepalkan masing-masing tangannya. Ya, masing-masing kepalkan tangannya. Masing-masing kepalkan tangannya. Iya. Ya, masing-masing satu orang satu kepala saja. Nah, kemudian orang yang ada di sekitarnya,
teman yang mengepalkan, teman yang mengepalkan dengan kata-kata rayuan, bujukan, hinaan, lobby, ataupun dengan apapun itu sehingga orang ini membuka kepalanya. Jadi sekedar gambaran bahwa di dalam tangan ini ada sesuatu yang berharga. Jadi silakan pengaruhi teman yang ada di sekitarnya untuk membuka benda berharga ini. Ada yang belakang kita supaya kelihatan audiens yang bilang banyak. Ya silakan. Saya berikan waktu Bapak Ibu untuk 5 menit mempengaruhi temannya. Apakah mau membuka atau tidak? Masing-masing mempengaruhi. Pasarnya kita pengaruhi. Ya, coba. Iya, bisa dengan kata-kata umpatan atau kata kasar atau motivasi dan sebagainya. Umpatan, bisa kata-kata bujuk rayu, cantikmu, coba apakah dia akan membuka? Karena di dalam genggaman ini adalah sebuah harga diri atau sesuatu yang berharga. Iya, masing-masing saling mempengaruhi. Kalau membuka tangan, akan berbeda sama orang yang Ya, yang jadi pertanyaan, apakah di antara teman-teman Bapak Ibu ada yang membuka kepala kanan itu? Tidak ada ya. Ya. Jadi permainan ini disebut teori kontrol. Begitupun dengan peserta didik. Jadi diibaratkan bahwa apapun yang dilakukan kepada peserta didik, baik itu motivasi, baik itu cacian, baik itu hinaan ataupun bujuk rayu, itu tidak akan berpengaruh selain kontrol dari dirinya sendiri. Ya. Ini teori kontrol menurut Dr. William Glasser, bahwa kita tidak mampu mengontrol orang lain terkecuali dirinya sendiri yang mampu mengontrol dirinya. Sehingga untuk mendisiplinkan peserta didik itu harus timbul motivasi dalam dirinya. Ini timbul motivasi dalam dirinya. Kalau cuma hinaan, cacian, kemudian dia tidak berpengaruh, maka posisi disiplin ini tidak akan mempengaruhi peserta didik tersebut. Biasanya di dalam teori motivasi itu tiga acuan peserta didik jika dia ingin berbicara mengenai kedisiplinan, itu ada 3. Yang pertama, peserta didik itu cuma takut menghindari hukuman. Jadi biasanya peserta didik datang tepat waktu. Alasan yang pertama mungkin untuk menghindari hukuman dari aturan tata tertib yang berlaku. Itu bukan motivasinya. Sehingga kapan tidak ada aturan itu, maka peserta didik akan terlambat lagi karena bukan timbulnya dari dalam, bukan motivasi dari dalam yang timbul. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, ini berupa penghargaan. Mungkin kalau dia berperilaku baik, dapat mendapatkan catatan yang baik dari rekan-rekan guru sekalian, itu yang diharapkan selama ini. Yang ketiga yang sangat penting adalah bagaimana peserta didik menghargai dirinya sendiri. Dia datang tepat waktu, bertanggung jawab atas dirinya sendiri, bukan karena imbalan atau hukuman yang didapatkan. Ini yang kurang kesadaran diri peserta didik kita di saat ini. Maka harus dibentuk sebuah nilai-nilai kebaikan yang sifatnya umum di sekolah ini. Nilai-nilai yang selama ini kan kita berpegang teguh, ada keamanan, ketertiban, kenyamanan, keindahan, ada yang dikenal dengan tujukan. Tetapi ini harus terus dituangkan ke dalam keyakinan kelas. Dalam keyakinan kelas ini merupakan sebuah nilai yang akan kita pedomani sehingga peserta didik jika ingin menyimpan dari keyakinan ini akan mengingat bahwa dia sudah komitmen terhadap keyakinan yang telah dibentuk. Dengan membentuk sebuah keyakinan akan memunculkan yang namanya motivasi intrinsik, motivasi dalam diri. Jadi peserta didik terlambat lagi, tidak terlambat lagi karena itu tadi dia sudah komitmen dengan nilai. Misalnya Bapak Ibu guru menjunjung tinggi bahwa ada sebuah nilai, saya datang ke sekolah tepat waktu karena memang untuk
Jadi meskipun Bapak itu tidak mendapatkan imbalan berupa uang ataupun penghargaan dari kepala sekolah, tapi karena tanggung jawab Bapak sebagai guru, sebagai role model, maka nilai apapun yang akan mengurus itu tidak akan berpengaruh. Meskipun ada rujukan dari teman, tidak usah datang ke sekolah cepat-cepat, tidak belajar di pertama. Tetapi karena ada memang niatan dari dalam, saya mau datang karena tanggung jawab saya terhadap peserta didik yang saya ajar. Itu kan nilai yang dibangun di dalam diri kita. Kemudian berbicara mengenai 5 posisi kontrol guru. Ini biasanya 5 posisi kontrol guru sering terbalik juga. Saya juga kadang luput dalam melakukan ini. Yang pertama itu ada yang dinamakan dengan posisi penghukum. Penghukum ini jika ada kesalahan peserta didik, kalau tidak bersihkan WC, kalau tidak dijemur, ini hukuman ini. Jadi cenderung orang yang berada pada posisi penghukum ini guru yang kurang disukai oleh peserta didik. Ya. Jadi seakan-akan guru ini dijauhi dan dia dianggap sebagai momok yang menakutkan di sekolah. Kalau tidak ada guru itu merasa aman dan nyaman di sekolah ini. Itu posisi penghukum ini. Dan jika pada posisi kontrol ini cenderung motivasi yang dihasilkan ini sifatnya jangka pendek. Jadi meskipun anak-anak berubah disiplin, tetapi sifatnya jangka pendek. Jika tidak ada guru tersebut, maka disiplin yang dibangun akan kembali lagi. Contohnya mungkin di sekolah ini tadi kejadiannya bahwa karena mungkin Pak Suardi tidak ada, saya tidak ada, akhirnya anak-anak duduk di belakang dan tidak melakukan aktivitas senam. Tetapi ketika saya ada, peserta didik langsung karena mungkin takut dihukum dan sebagainya. Meskipun saya tidak menempatkan diri sebagai penghukum. Ya. Kemudian ada yang dikenal dengan namanya posisi pembuat rasa bersalah. Cenderung pada posisi ini guru mengingatkan kejadian-kejadian masa lalu. Ingat orang tuamu di mana? Betapa susah payahnya memberatkan itu. Ingat orang tuamu di mana? Mencari uang untuk kamu. Posisi bersalah seakan-akan melukai batin peserta didik sehingga dia dikehendaki berubah dengan cara yang tadi membuat seakan-akan dia merasa bersalah. Namun ini juga sifatnya jangka pendek. Jika tidak ada gurunya yang selalu membuktikan bahwa dia kesan merasa bersalah, otomatis peserta didik akan kembali lagi dengan pengaruh lingkungan yang kuat. Yang ketiga, ada yang dikenal dengan posisi sebagai teman. Ya, posisi sebagai teman ini jika peserta didik melanggar, ya tidak usah diberi hukuman, dianggap bahwa kesalahan yang dilakukan adalah hal yang wajar karena dia teman kita, dimaklumi dan tidak ada penanganan terhadap peserta didik itu. Jadi cenderung memaafkan tanpa memberikan sebuah solusi kepada peserta didik itu. Misalnya nilai yang tidak bagus, karena posisi kita sebagai teman kepada peserta didik, akhirnya tidak usah mengulang. Nilaimu aman saya. Itu posisi sebagai teman. Nah, tetapi dampak negatifnya ini ketika ada peserta didik yang tidak menempatkan posisinya sebagai teman terhadap gurunya. Ya, ada teman mungkin yang pada posisinya dia sebagai pemantau, maka peserta didik ini memandang bahwa yang gurunya adalah yang berperilaku baik ini, yang sering mungkin mengajak selfie mungkin, yang sering mengajak mungkin diskusi makan bareng di luar. Ini bisa saja dan peserta didik menganggap sebuah temannya, sehingga tidak ada lagi gap antara guru dan siswa. Dan pada gap selanjutnya bahwa peserta didik yang tidak berada di circle ini merasa dicuekin. Nah, ini bahaya. Karena kejadian juga beberapa kali di sini menganggap bahwa karena dia bukan berada di golongan itu, akhirnya merasa tersisihkan. Jika masuk sini yang antusias cuma ini, yang tidak dianggap sebagai teman, ya, tidak ikut ambil bagian. Ya. Kemudian seharusnya kita sebagai guru, jika peserta didik melanggar, ya, sesuai dengan aturan tata tertib ada penambahan waktu di jam pembelajaran ketika proses ini selesai. Ya, dia berlaku sesuai dengan aturan tata tertib di proses pemantau. Jika kamu tidak membawa sepatu warna hitam, konsekuensi berdasarkan tata tertib, ya diambil, nanti pulang baru dikembalikan. Itu pada posisi pemantau. Tetapi diharapkan bapak itu berada pada posisi manajer. Manajer
sehingga peserta didik itu bertanggung jawab secara mandiri terhadap kesalahan yang dia lakukan. Misalnya jika dia datang terlambat, ditawarkan solusi, atau setidaknya peserta didik itu mencari solusi sehingga dia tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Nanti segitiga restitusinya ada menstabilkan identitas, ada memvalidasi kebutuhan, dan ada menanyakan keyakinan yang telah disepakati di dalam kelas tersebut. Akhirnya mungkin datang ke sekolah dalam keadaan lesu, tidur dan sebagainya. Ini mesti diperhatikan bahwa ada kebutuhan hidupnya peserta didik yang kurang. Kemudian yang kedua, penguasaan. Jadi peserta didik itu ingin menguasai segala sesuatu. Jika dia ditempatkan sebagai ketua, merasa bahwa dia seakan-akan berkuasa. Ini yang cenderung jadi kecenderungan peserta didik yang tidak memiliki penguasaan, cenderung tidak aktif dalam proses pembelajaran. Apalagi kalau peserta didik itu kekurangan kasih sayang dan rasa diterima. Baru tampilan luar itu sudah menjelaskan bahwa peserta didik ini nakal. Ya, padahal dia berperilaku seperti itu kan tadi mungkin dia tidak dapatkan rasa kasih sayang di lingkungan keluarganya. Anak-anak yang broken home terutama di sini. Kemudian yang keempat itu berbicara mengenai kesenangan di dalam proses pembelajaran. Seyogianya menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah tempat bermain peserta didik. Dari usia dari usia TK sampai SMA itu masih proses bermain. Jika pembelajaran yang diberikan itu hanya pembelajaran langsung, maka tidak menutup kemungkinan peserta didik terkait mengenai kebutuhan dasar kesenangan ini tidak tercukupi. Hanya itu tadi, merasa bosan di dalam, keluar masuk minta izin, itu tadi karena kesenangannya tidak terpenuhi. Kemudian kebebasan. Jadi cenderung peserta didik ini tidak bebas di dalam proses pembelajaran, mungkin tertekan karena saya juga itu bagaimana peserta didik mampu menentukan tujuannya sendiri, melakukan pilihan cara, dan merefleksi terhadap proses pembelajaran yang dilakukan. Jadi saya langkahin ini terkait mengenai teori motivasi perilaku, bahwa untuk menghindari ketidaknyamanan itu tadi, ini cuma motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan itu sifatnya motivasi eksternal yang jangka pendek. Jadi pemberian penghargaan dan hukuman ini sama. Ya. Ini sama. Di sekolah-sekolah besar sudah tidak ada pemberian hukuman ataupun pemeringkatan peserta didik karena implikasinya hanya berdampak pendek. Ketika tidak ada hukuman dan sanksi lagi, tidak ada hukuman dan penghargaan lagi, maka peserta didik akan kembali ke pengaturan awal. Seharusnya kita guru memberikan pengembangan motivasi internal dengan kegiatan yang disiplin positif. Ya, ini menurut Ki Hajar Dewantara. Saya berangkat bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa tugas guru adalah menuntut kodrat peserta didik untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai anggota individu ataupun anggota masyarakat. Ya, konsekuensi. Bukan. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ya. Kemudian yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah, tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, konsekuensi atau hukuman? Murid disuruh nyamannya dulu bahwa hal yang dilakukan adalah sebuah kesalahan. Itu adalah kelainan atau human error. Setelah itu ditanyakan, kira-kira, ya, menanyakan keyakinan apa yang dilanggar atau apa yang dilanggar. Akhirnya bisa diberikan peserta didik untuk menjawab, merenungi.
menanyakan keyakinan yang telah dibuat. Setelah ditanyakan keyakinannya, peserta didik dituntut untuk mencari solusi terhadap apa yang dilakukan. Kira-kira apa solusinya ini supaya besok lagi kamu tidak datang terlambat? Saya meminta tidur lebih awal. Nah, jika tidur lebih awal, apakah menjamin kamu bangun pagi? Oh tidak, Pak. Mungkin saya pasang jam alarm. Kalau alarmnya tidak berfungsi, bagaimana solusinya? Nah, mungkin saya tanyakan kepada kakak orang tua untuk membangunkan di jam sekian sehingga datang terlambat. Tidak datang lagi terlambat. Itu upaya restitusi yang dilakukan. Tetapi pertanyaannya, apakah anak secara instan berubah? Ya tidak, ini berproses. Namanya juga perubahan, itu tidak instan. Tetapi ketika teman-teman rutin melakukan restitusi ini, yang dihasilkan adalah karakter yang lebih kuat terhadap diri peserta didik karena dia bertanggung jawab terhadap dirinya. Bukan itu tadi, bukan dia datang ke sekolah karena untuk dihukum, dia menghindari ataupun penghargaan, tetapi timbul motivasi di dalam diri. Ini yang diharapkan saat ini terhadap guru dalam penanganan peserta didik. Jadi hukuman itu masuk pada bagian identitas kalian. Jika kita berada pada hukuman terus, maka peserta didik yang dilahirkan adalah peserta didik yang gagal. Sedangkan kita menghendaki adalah peserta didik yang sukses. Untuk sukses minimal konsekuensi yang dilakukan. Dan jika teman-teman sudah mampu, ya kita bisa melakukan restitusi. Ya. Kalau konsekuensi tadi, apa peraturan yang melanggar, mampu kamu melakukan atau terima kasih dan sebagainya, atau bagaimana menghargai peraturan yang dibuat. Sedangkan restitusi itu bagaimana peserta didik menghargai dan menghormati dirinya sendiri. Nah ini berarti terkadang juga saya juga sulit membedakan apakah yang saya lakukan adalah sebuah konsekuensi atau hukuman. Tetapi seiring perjalanan waktu, namanya juga kita guru pembelajar sepanjang hayat harus sebagai contoh sehingga lambat laun ya, tidak butuh kemungkinan satu pendidikan kita akan maju. Ya, ini ciri-ciri restitusi ya. Jadi bukan untuk menebus kesalahan peserta didik, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hukuman. Jadi kita menawarkan solusi. Jadi bukan dipaksakan. Kalau hukuman itu dipaksakan kepada peserta didik, kamu terlambat, ini dipaksa peserta didik. Akhirnya dia tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri apa yang kesalahan dan bagaimana cara memperbaikinya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang terbaik, fokus pada solusi. Kemudian mengembalikan peserta didik yang salah ke dalam kelompoknya sehingga tidak ada lagi rasa bersalah karena bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dibuat. Ya ini persoalan keyakinan kelas ya, bahwa seyogianya di dalam kelas itu dibangun peraturan kelas. Peraturan kelas ini akan terbentuk sebuah keyakinan. Misalnya untuk peraturan kelas dilarang membuang sampah pada tempatnya. Itu peraturan yang telah dibuat. Tetapi nilai dari keyakinannya apa? Membuang sampah. Berarti kebersihan, nilai kebersihan. Kemudian lingkungan positif, jika keyakinan kelas sudah terbentuk dengan bagus, nilai-nilai kebersihan, kenyamanan, sudah tidak ada lagi yang melakukan kekerasan verbal, mengatakan lope dan sebagainya, sudah tidak ada. Karena tadi keyakinan kelas sudah terbentuk. Kemudian kalau keyakinan kelas sudah terbentuk, akan melahirkan sebuah lingkungan yang positif. Dan lingkungan yang positif ini akan terbentuklah sebuah budaya positif yang berada di sekolah. Ini contoh kesepakatan keyakinan kelas ya. Menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum belajar, aktif dalam pembelajaran. Kesepakatan kelasnya kami dan guru yang saling menyayangi, kami murid semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jika mungkin bapak ibu guru jalan-jalan ke kelas 12 di pasar, saya sudah bentuk keyakinan kelas di situ. Di situ tertera semua hal yang mereka senangi dalam proses pembelajaran, hal yang mereka senangi dalam proses interaksi di dalam kelas. Selain saja
Ya ini kebutuhan dasar manusia. Jadi bertahan hidup, perkosaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima. Jika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi kepada peserta didik, maka peserta didik akan melakukan sesuatu hal yang salah kepada kita. Misalnya bertahan hidup, karena peserta didik tidak mendapatkan asupan yang bergizi ataupun makanan yang baik di rumah ataupun dalam kondisi kelaparan, datang ke sekolah pasti mengantuk. Akhirnya karena mengantuk di dalam proses pembelajaran, dijudge peserta didik tersebut bahwa ini anak nakal, tidur di dalam sekolah ini. Atau karena kasih sayang di lingkungan yang mungkin orang tuanya sering melakukan tindakan kekerasan terhadap si anak, sehingga dia mencari perhatian di gurunya, mengganggu temannya sehingga dia diperhatikan oleh gurunya, mengolok-olok teman, padahal sebenarnya ini kekurangan kasih sayang terhadap peserta didik. Tetapi jika 5 kebutuhan dasar ini terpenuhi, maka peserta didik itu tidak akan berbuat aneh di lingkungan kelas ini, di lingkungan sekolah ini tidak ada. Jadi diyakini bahwa peserta didik yang berbuat salah di lingkungan ini pasti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Coba mungkin Bapak Ibu tanyakan apa yang kurang dari mereka. Di dalam pembelajaran kita mungkin membosankan, ya, mungkin malas mengerjakan tugas. Mungkin kita ada mungkin kesenangan yang dia tidak dapatkan dalam proses pembelajaran itu. Atau mungkin dia tertekan dengan suara demokrasi kita atau aturan yang kita buat sehingga peserta didik merasa tidak bebas. Ya. Nah, ini posisi kontrol ya, ini posisi kontrol. Untuk penghukum ini, untuk menghindari hukuman, penghukum biasanya menunjuk, menyakiti dan menyindir jika guru berbuat. Kemudian perkataan guru itu, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ini. Nah ini guru berkata, hasilnya apa? Siswa memberontak dan menyalahkan orang lain sehingga berbohong. Kemudian kaitannya dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Jadi ceritanya anak dianggap sebagai pengganggu di dalam sebuah sistem yang kita kehendaki. Kemudian murid itu berkata lagi, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu memang memancing emosi kita kalau kita berada pada posisi guru. Dampak pada murid pasti akan melakukan kesalahan lagi. Itu tadi karena kita tidak melakukan restitusi kepada peserta ini, ya, besok akan melakukan kesalahan lagi, besok akan melakukan kesalahan lagi. Sedangkan pada posisi orang yang membuat merasa bersalah, ini berceramah. Jadi mengatakan seharusnya begini, ibu kecewa dengan kamu, bapak kecewa dengan kamu, ya, atau mengingatkan orang tuanya bahwa orang kamu capek-capek setengah mati membiayai sekolah kamu begini. Ini membuat orang merasa bersalah. Kemudian hasilnya apa? Jadi peserta ini terkadang menyembunyikan dan menyangkal. Jadi kalau dia pendam itu rasanya dalamnya itu, lambat laun dia akan menang kalau tidak terlampiaskan dengan baik. Cenderung di sini peserta itu mengutarakan bahwa maafkan saya, minta maaf. Nah itu biasanya. Kemudian dampak yang ada pada peserta ini merasa rendah diri kasihan, merasa seakan-akan dia yang paling salah di muka bumi ini. Ya. Ini kemudian untuk teman juga terkadang kalau teman ini posisi kita itu akan ketergantungan terhadap kita. Jadi peserta didik itu mau berbuat jika gurunya si A, si B. Kalau si C yang mulai dia tidak mau. Itu tadi karena terbangun sebuah posisi teman dengan guru yang lain. Seharusnya guru tidak membedakan baik si A, si B, si C, si D. Itu tidak boleh, sama. Kemudian kecenderungan peserta didik jika pada posisi teman, kita sebagai posisi teman, itu peserta didik tidak mandiri. Ya, tidak mandiri. Kemudian saran saya, Bapak Ibu berada pada posisi pemantau ataupun manajer. Jika tidak mampu pada posisi manajer, setidaknya Bapak Ibu mengambil posisi pada pemantau. Pemantau ini menjalankan aturan yang telah disepakati pada tata tertib.
Kemudian apa peraturannya, menyesuaikan diri, kemudian mengawasi, melakukan evaluasi terhadap peserta didik, meletakkan peraturan dan hukuman di dalam dunia yang berkualitas. Jadi kita membentuk sebuah tata tertib untuk menciptakan kondisi lingkungan di sekolah kita ini betul-betul berkualitas. Kemudian pada pemantau ini dampak yang dihasilkan adalah menyebarkan pada sanksi ataupun hadiah untuk diri. Selama ini mungkin kita berada pada posisi pemantau, hampir pemantau dan teman. Ya, hukum. Saya juga kadang berada pada posisi pembuat masalah ataupun hukum ataupun berada di pemantau. Tapi bagaimana kita melakukan perubahan sehingga pada posisi pemantau dan manajer. Pada posisi manajer ini kita bagaimana mengevaluasi diri peserta ini dan bagaimana caranya mereka memperbaiki. Ya, ini yang penting. Jadi misalnya saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kata-kata membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini biasanya kata-kata yang disebut oleh penghukum. Ayolah lakukan dari bawah. Ini temani. Atau kalau manajer itu bagaimana solusinya dari permasalahannya. Misalnya bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini. Dia memecahkan kaca, ditawarkan kira-kira bagaimana solusinya kan supaya kembali lagi ke kondisi kacanya. Kalau dia bilang lem, ya, itu mungkin solusi yang tepat kalau dia lem. Kalau dia tidak mampu untuk membeli. Kemudian untuk penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Kamu yang paling moro ini sekelas. Posisi penghukum itu. Ya, sebenarnya pada peraturan pemantau konsekuensi kita berada di tengah-tengahnya. Jadi di manajer memperbaiki ya. Ini berbicara mengenai segitiga distribusi. Jadi pertama itu menstabilkan identitas. Hal yang biasanya itu diucapkan bahwa setiap orang yang melakukan kesalahan itu adalah hal yang wajar. Tidak ada satupun manusia di dunia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Termasuk Bapak Ibu sekalian yang waktu sekolah pasti pernah terlambat. Ini begitu pun dengan peserta ini. Tidak pernah. Kemudian kita menganggap bahwa peserta itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Ya. Setelah menstabilkan identitasnya, kita menanyakan keyakinan. Ya. Nilai apa yang telah disepakati, termasuk tata tertib tadi. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Setelah menanyakan keyakinan, kita akan memvalidasi kebutuhan. Ya. Tentu ada peserta ini terlambat untuk memiliki tujuan. Ada tujuannya. Jadi yang datang terlambat, yang berbuat itu pasti memiliki tujuan. Tidak ada sesuatu pun tindakan di dunia ini yang mereka lakukan tidak memiliki tujuan. Mungkin tujuannya datang ke sini ingin bertemu siapa? Itu tujuannya. Tetapi bagaimana tujuan ini diarahkan ke arah yang benar, itu tugas kita. Berat? Iya, berat. Sempat kemarin saya dengar Pak Kepala Balai mengatakan begini, bahwa jika guru diibaratkan sebagai seorang pelayan, maka yang menjadi raja adalah peserta didik. Seharusnya guru memenuhi kebutuhan peserta didik. Ya. Seharusnya guru yang memahami apa yang diinginkan peserta didik. Karena sebagai pelayan, sebagai penjual, kita kan menjualkan jasa kita kepada peserta didik. Kita digaji oleh pemerintah yang berdasarkan uang pajak dan sebagainya. Kita ibaratnya menjual jasanya, sehingga pelayanan harus optimal diberikan kepada peserta didik. Kita harus memenuhi kebutuhannya, kita harus mengajarkan apa yang mereka inginkan. Ya. Jika pelayanan kita maksimal dan memuaskan, pasti peserta didik itu akan memberikan kesan yang baik terhadap kita. Mungkin peserta didik tidak pintar pertanyaan, kita ajarkan bagaimana dia bisa. Ketika selesai dalam proses ini, maka itu yang akan timbul bahwa saya merasa puas terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh ibu bapak dan sebagainya. Ya. Ini nanti bisa dibagikan ke dalam grup komunitas. Kemudian ada hal yang menarik, bahwa apakah
selama 30 detik. Apakah kita ingin berbuat lebih baik terhadap peserta didik kita? Adakah di antara jawabannya tidak? Pasti ya. Kemudian, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang kamu inginkan? Apa yang membuat Bapak itu bersemangat datang ke sekolah? Iya, mengajar, mendidik, isi absen. Itu yang memotivasi kita untuk datang ke sekolah. Kemudian, apakah kegiatan ini dapat menjadikan sikap yang lebih membantu? Ketika mungkin kita datang ke sekolah ini, bagaimana kita memberikan proses pembelajaran terhadap peserta didik. Sekarang itu tidak mesti bahwa semua kompetensi diajarkan itu terpenuhi. Sekarang lebih dikenal dengan nama teacher at the right level. Ya begitu kira-kira ya. Peserta didik mengajarkan sesuai dengan level dan kemampuan peserta didik. Jika kemampuan peserta didik cuma sampai di perkalian, jangan dipaksakan ke pemberian. Itu harus dituntut dulu selesai di perkalian. Jika cuma sampai satu bab yang diajarkan kepada peserta didik, ya itu satu bab saja, karena sesuai dengan kemampuannya. Tidak memaksakan apa yang menjadi keinginan kita terhadap peserta didik. Kan peserta didik yang sebenarnya harus dilayani, bukan guru yang mau dilayani, bukan guru yang mau dimengerti. Kita yang harus mengerti kepada peserta didik, karena kita adalah abdi, pelayan bagi mereka. Ya. Jadi kecenderungan saya ini terbolak-balik, seakan-akan kita guru, oh kita yang harus dilayani, kamu yang harus mengerti saya. Iya. Ya. Kemudian ini contohnya saja untuk melestarikan identitas. Jadi misalnya guru berbuat salah itu ada hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga waktu sekolah berbuat salah, tidak bisa mampu menyelesaikan permasalahan ini dan sebagainya. Ini melestarikan identitas, pilihan kalimat yang bisa dipakai, kemudian memvalidasi kebutuhan. Misalnya guru berkata, kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak akan melakukannya kan? Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu? Atau apa yang penting bagi kamu? Dan sebagainya. Kemudian untuk menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, sehingga kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini membangun dan menanyakan keyakinan ke peserta didik untuk menciptakan peserta didik yang sukses dan bertanggung jawab. Ya itu mungkin saja gambaran dari disiplin positif untuk sharingnya. Jadi sebentar kita mungkin sharing saja, kemudian ada tanya jawab. Jadi kita ibaratnya ini saling berbagi praktik baik. Mungkin Bapak Ibu guru sekalian memiliki praktik baik. Jika proses penanganan di dalam kelas itu sudah maksimal. Ya sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke moderator. Bersama saja kita berada di posisi yang mana? Penghukum, pemantau atau manajer dan lain sebagainya. Kita mohon saja mohon. Selanjutnya kita masuk ke sharing session. Jika ada Bapak Ibu ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Atau ada yang mau berbagi pengalaman bagaimana ketika memberi materi atau mengajar di dalam kelas? Tentang posisi kontrolnya ada di mana? Saya berpikir begini, bahwasanya ketika saya kemarin di sekolah, memang beberapa guru-guru yang mengajar saya SMP, SD, SMP, SMA, mereka menerapkan 5 posisi controlling dan saya anggap ini maksudnya bukan masalah karena kenapa?
Guru-guru dulu itu hebat dalam mendidik. Buktinya sekarang banyak yang berhasil. Nah, ini terkait juga tentang kurikulum merdeka. Jangan sampai hanya sebatas teori. Bagaimana kita nanti ke depannya untuk menerapkan ini, karena kayaknya ini untuk menerapkan di lapangan susah, agak rumit. Apalagi melihat dari kondisi siswa, mungkin beda jauh dari perkotaan dengan pedesaan. Dan ini mungkin juga kelemahan saya. Saya belum bisa membedakan yang mana posisi kontrol ini, yang mana tadi menghukum, membuat rasa bersalah. Karena biasa saya terapkan kelima-limanya. Biasa saya terapkan kelima-limanya. Nah ini penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, membantu manajer. Kadang saya Pak, saya menerapkan kelima-limanya. Kadang saya seperti penghukum, kadang juga saya seperti membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi bagaimana kira-kira prosesnya untuk kedepannya untuk menjadi guru yang lebih baik dan menjadi guru yang disenangi untuk anak didik kita. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan Pak Ustaz. Luar biasa pertanyaannya. Ini ungkapan dari hati kayaknya. Jadi terkait mengenai, kita kembali flashback bahwa pendidikan yang kita alami dulu bahwa itu dikenal dengan nama pendidikan kolonial. Itu warisan kolonial. Warisan kolonial itu cuma dua. Jika bukan sanksi, perintah, peserta didik tidak diberikan kebebasan. Sedangkan menurut pandangan Ki Hajar Dewantara, didiklah peserta didik ini berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya. Kodrat alam itu berdasarkan kultur sosial kultural yang ada di wilayah ataupun satuan pendidikan. Sedangkan untuk kodrat alam itu berdasarkan kondisi zaman saat ini yang dikenal dengan 4C, critical thinking, communication, collaboration, dan creative thinking. Jadi waktu Bapak sekolah dulu, saya dulu sekolah, dengan kondisi anak saat ini jauh sangat berbeda. Jauh sekali. Karena itu tadi perbedaan zaman yang kita lalui dengan zaman yang mereka lalui sekarang berbeda. Peserta didik mampu mengakses informasi dengan cepat melalui gadgetnya. Peserta didik mampu belajar secara otodidak jika dia pergunakan gadgetnya dengan baik. Tanpa ada bimbingan guru pun, peserta didik bisa. Kalau ingin sekedar pintar saja, peserta didik bisa dengan handphone-nya. Banyak sekarang. Tetapi di mana seyogianya tugas kita sebagai pendidik? Ya. Menurut saya bahwa pendidik itu memiliki dua tugas penting sebagai kompas moral dan kompas tujuan. Kompas moral di sini bagaimana kita mampu menunjukkan bahwa sikap yang baik, sikap yang terpuji adalah hal ini. Kita harus menunjukkan saja, jika kamu berperilaku begini, hasil yang kau dapatkan begini. Tetapi itu tadi pilihannya, kontrol dirinya berada pada peserta didik. Diibaratkan bahwa kita berada pada persimpangan lampu hijau merah kuning. Tugas kita di sini. Jika kamu belok kiri, kamu akan menjadi orang sukses. Tetapi jika kamu belok kanan, kamu tidak sukses. Terserah pilihanmu berada pada kamu. Itu tidak bisa lagi menunjukkan bahwa kiri semua, kiri tidak boleh. Karena tadi peserta didik memiliki kemerdekaannya sendiri. Itu kompas moral. Jika tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada peserta didik, setidaknya tidak memberikan contoh yang buruk. Jika kita bisa menampilkan sebagai role model, saya begitu. Jika saya tidak bisa menjadi role model kepada peserta didik, saya tidak akan memberikan contoh yang buruk. Jika contoh buruk itu saya lakukan, setidaknya tidak ada peserta didik yang melihat. Tetapi jika ingin dilihat, ya harus saja jadi role model. Pertanyaannya apakah mudah? Tidak, susah. Bahkan sekelas sekolah modern pun itu sangat masih berkutat di wilayah. Tetapi proses perubahan itu
lambat laun akan menjadi nyata dan akan menjadi sesuatu yang signifikan hasilnya jika kita konsisten dan kontinu di dalam melaksanakannya. Terkait mengenai pertanyaan Pak Isra bahwa banyak orang sukses itu tadi, ya saya lagi bahwa didikan guru, didikan orang tua terhadap saya itu sangat keras, sangat keras. Jika saya pulang di sekolah, saya mesti mengulang lagi pelajaran yang saya dapatkan di bangku sekolah, saya ulang sebelum tidur. Tetapi kondisi saat ini, jika kita memaksakan ke peserta didik, hasilnya jika peserta didik itu tidak berkenan, bisa saja peserta didik melaporkan kita ke pihak berwajib. Ini banyak kasus ini. Tindakan kita mendisiplinkan dengan cara mungkin menjewer, tetapi terposting oleh temannya, ini bisa saja ini jadi masalah buat kita. Itu tadi karena pengaruh gadget yang membuat dan terbatasi fungsi guru. Ya mau tidak mau, guru juga pasti berubah dengan kondisi itu. Kita sebagai kompas moral dan kompas tujuan saja, tidak usah mengarahkan peserta didik untuk sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita, karena kontrol dirinya berada di dalam diri itu, diri peserta didik sendiri. Saat ini saya juga memposisikan diri sebagai itu tadi, kompas moral dan kompas tujuan. Jika saya sudah ingatkan berulang kali peserta didik tetap mengambil lajur kiri, saya serahkan ke Tuhan. Jika saya paksakan dengan rasa sakit hati, ya, peserta didik akan melaporkan kita dengan mungkin kekerasan verbal, kekerasan seksual, atau mungkin kekerasan fisik yang mungkin keinginan kita untuk mendisiplinkan dia. Ya, tetapi nyatanya mereka tidak mau dengan kondisi yang demikian, mungkin pengaruh lingkungan dan sebagainya. Kemudian terkait mengenai 5 posisi kontrol guru ini, bahwa saya paham bahwa kita memang sudah berada pada 5 posisi ini, tetapi pada dasarnya kita akan tetap belajar, termasuk saya salah satunya, meskipun saya berada pada kondisi calon guru penggerak, tetapi saya juga selalu berada pada kondisi hilaf sebagai penghukum jika emosi tidak stabil. Tetapi yang saya ingat bahwa saya adalah seorang abdi negara, pelayan bagi peserta didik. Pelayan dalam artian memberikan hal sesuai dengan kebutuhan mereka, apa yang mereka kehendaki. Makanya dalam proses pembelajaran itu berdiferensiasi. Tidak bisa dipaksakan dalam satu kelas itu semua materi sama ke mereka. Jadi terkadang memang pada posisi penghukum, pembuat orang bersalah, teman dan pemantau atau manajer, ini sering kita lakukan. Tetapi seharusnya kita konsisten pada pemantau dan manajer, karena yang kita kehendaki adalah peserta didik yang bertanggung jawab dan mandiri, karena berdasarkan kondisi zaman dan kondisi alam yang saat ini. Ya, peserta didik saja sekarang kalau sudah dicolek, itu sudah masuk kekerasan seksual itu. Iya, jika kita mengatakan bahwa saya suka kamu dan peserta didik tidak berkenan, itu sudah masuk pelecehan seksual bagi mereka dengan kata-kata verbal. Ataupun kita bermain mata dengan peserta didik, jika peserta didik itu tidak berkenan, itu masuk pelecehan seksual. Pertanyaannya, apakah bapak ibu mau berurusan dengan hukum? Tidak. Bahaya sekarang, karena kondisi yang saat ini memang mengharuskan kita untuk berubah. Mungkin di materi UKS itu ada ya, terkait mengenai kekerasan verbal, kekerasan fisik, kekerasan seksual. Di lirik-lirik saja, kemudian di kode-kode mata begini sudah masuk kekerasan seksual. Saya tidak tahu kenapa begitu modelnya, tapi ya mesti kita berubah dengan kondisi saat ini, bahwa kita menempatkan pada posisi pemantau dan manajer, karena implikasi yang diharapkan adalah peserta didik mencapai puncak sebagai pelajar yang mandiri, yang tujuannya adalah penguatan profil Pancasila. Ya, itu saja. Mungkin saya harap bahwa dari jawaban saya Pak Isran tidak puas, karena dengan ketidakpuasan itu Pak Isran akan menggali, melakukan riset, mengeksplor lagi terkait mengenai pertanyaan dan kegalauannya tentang posisi kontrol ini. Ya, itu saja. Mungkin ada teman lain yang ingin
mencari tahu. Saya Pak. Ya, silakan. Saya begini Pak, minta dijelaskan ini kan ada ini dari 5 posisi kontrol ini ada identitas gagal, ada identitas berhasil atau sukses. Nah di identitas gagal ini ada 2, penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Kemudian yang identitas berhasil, kedengaran nih Pak. Identitas berhasil itu ada teman, pemantau dan manajer. Nah, yang jadi pertanyaan saya, dengan dasar apa sehingga 2 posisi ini, dua ini penghukum dan membuat orang merasa bersalah itu dikategorikan sebagai identitas gagal, sehingga dikatakan seperti itu, apa dasarnya gitu ya. Kemudian apakah memang kedua yang tadi itu memang tidak layak atau tidak mesti harus dilakukan oleh seorang guru? Ya, itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan Mas Aka luar biasa ini. Pertanyaannya terkait mengenai posisi kontrol tadi. Jadi ini berdasarkan risetnya Dr. William Glasser terkait mengenai posisi kontrol tadi, bahwa beliau mengklasifikasikan bahwa dua posisi kontrol itu, baik penghukum ataupun merasa bersalah, itu masuk pada kategori identitas gagal. Identitas gagal di sini bahwa identitas yang dimaksudkan adalah tanggung jawab peserta didik di situ gagal. Ya, tanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukan di situ adalah gagal. Kenapa? Karena keterlibatan guru itu lebih banyak daripada peserta didik, sehingga dirasa bahwa identitas itu gagal. Karena yang kita lakukan ini adalah itu tadi, berdasarkan teori kontrol, peserta didik melakukan tindakan disiplin itu tadi karena untuk menghindari hukuman saja. Menghindari hukuman berarti bukan motivasi internal yang timbul. Saya datang ke sekolah bukan karena kebutuhan saya belajar, tetapi karena takut sama Ibu Mariana. Itu identitas gagal yang terbangun. Seharusnya peserta didik datang ke sekolah karena itu tadi ada timbul rasa ingin tahu, sehingga dia melakukan proses belajar itu. Kan peserta didik 3 hal yang dilakukan ketika melakukan disiplin positif. Yang pertama, menghindari hukuman. Saat ini saya lihat banyak peserta didik kita yang datang ke sekolah untuk menghindari hukuman saja. Yang kedua, mengharapkan imbalan ataupun ketergantungan pada orang lain. Ya. Nah, yang diharapkan sebenarnya ini tadi, jika tidak mampu pada mengharapkan imbalan, seharusnya peserta didik menghargai dirinya sendiri, karena yang mau dibangun adalah motivasi internal, sehingga kapan guru tersebut tidak ada guru penghukum, tidak ada guru yang membuat bersalah, tetap peserta didik itu mendisiplinkan dirinya karena itu perasaan rasa tanggung jawab, bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, bukan karena saya. Ilustrasinya tadi, seandainya peserta didik paham tentang identitas berhasil dan sukses itu, bahwa yang dilakukan teman-teman dari pihak puskesmas untuk memberikan penyihatan kepada mereka, ya, tidak ada lagi peserta didik yang ketika ada Pak Suardi atau ada saya atau ada Bapak Ibu guru baru bergerak. Ini identitas gagal yang dicerminkan kepada peserta didik, karena tadi mereka baru mau berbuat jika ada gurunya. Lebih banyak motivasi eksternal yang memiliki pengaruh daripada motivasi internalnya. Pelibatannya tadi kontrol diri. Siapapun itu, siapapun itu presiden, kalau misalnya yang saya anggap lebih berharga dan disuruh lepas saja. Ya.
Sehingga dikatakan bahwa pada posisi kontrol ini kita akan membuat peserta didik kita menjadi identitas gagal karena tidak dibangun motivasi internal. Untuk posisi teman dan pemantau, ya meskipun dikatakan bahwa ini identitas berhasil pada kontrol luar, ini kan kontrol luar sebenarnya, motivasi eksternal. Tetapi pada posisi ini hanya sebagian saja, sebagian besar. Apalagi yang sebagai teman ini, hanya sebagian besar saja karena yang menganggap teman saja terhadap guru yang berhasil. Kalau yang tidak, pasti dia tidak mau. Ya banyak contohnya mungkin Bapak Ibu guru. Kemudian seharusnya Bapak Ibu guru menempatkan pada posisi pemantau dan manajer. Jika tidak bisa manajer pada puncak, ya kita belajar dulu pada posisi manajer. Tata tertib yang kita sepakati, tata tertib yang telah kita buat, kita sosialisasikan kepada peserta didik apakah berkenan atau tidak terhadap tata tertib itu. Kemudian jika dia sudah berkenan, kita sepakati dengan orang tua. Setelah disepakati dengan orang tua, kita sahkan dan kita gandakan sehingga apa yang diharapkan, identitas yang diharapkan kepada peserta ini dapat berjalan dengan baik. Saat ini saya lihat beberapa sekolah, bukan di Sematike, bahwa seakan-akan yang membuat tata tertib adalah gurunya untuk mengatur peserta didik. Ya. Namun nyatanya bahwa ini juga tidak menghasilkan identitas yang berhasil kepada peserta didik karena tidak bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Jadi yang ini diharapkan bahwa peserta didik membangun motivasi yang ada di dalam dirinya, bukan motivasi karena Bapak Ibu guru. Jadi meskipun tidak ada Bapak Ibu guru, tetap peserta didik akan belajar, akan mematuhi aturan karena timbul di dalam dirinya. Saya harap penjelasan saya tidak memuaskan Bapak Ibu guru, apalagi Pak Sarka. Saya harap dengan ini Bapak semakin belajar lagi terkait mengenai posisi ini. Ya, waktunya juga sudah azan. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan ke moderator. Terima kasih atas jawaban dari pemateri atau selaku ketua komunitas. Baik, mungkin sudah tidak ada pertanyaan dari peserta atau Bapak Ibu. Mungkin ini adalah pertemuan awal dari komunitas kita. Semoga kedepannya ada lagi pertemuan-pertemuan berikutnya yang mana untuk bisa menambah wawasan kita bersama terkait tentang kurikulum merdeka. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih Bu Materi atas ilmu yang telah dibagikan untuk kita semua, dan terima kasih untuk audiens atau Bapak Ibu, teman-teman komunitas yang sempat hadir. Saya tutup dengan bicara Alhamdulillah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.